Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Puspita Dewi, NPM 1006011117101 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Statistika. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Extreme Learning Machine pada Peramalan Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik di Kepulauan Riau. Pada presentasi ini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan, kedua, metodologi, ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. 1. Pendahuluan. Transportasi udara merupakan kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan udara atau lebih. Sarana untuk melakukan transportasi udara dengan pesawat terbang dan prasarananya adalah bandar udara atau disebut juga dengan bandara. Fasilitas pada bandara berperan penting terhadap kinerja transportasi udara. Perbedaan fasilitas keberangkatan pada bandara berpengaruh terhadap kinerja ketepatan waktu jadwal penerbangan. Jumlah fasilitas yang dibutuhkan bergantung terhadap banyaknya jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Untuk mengetahui pola atau gambaran jumlah penumpang, maka metode peramalan dapat digunakan. Pada penelitian ini, metode Extreme Learning Machine akan diterapkan pada data angkutan udara di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan merupakan data series dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Penerapan peramalan dengan menggunakan metode Extreme Learning Machine diharapkan akan mendapatkan model dan hasil peramalan yang optimal. Yang kedua, metodologi Extreme Learning Machine atau ILM. ILM merupakan metode pengembangan baru dari jaringan syaraf tiruan feed-forward sederhana dengan menggunakan satu hidden layer atau biasa dikenal dengan istilah Single Hidden Layer Feed-Forward Neural Networks atau SLFNS. Metode ini dibuat untuk mengatasi kelemahan jaringan syaraf tiruan feed-forward dalam hal learning speed. Selanjutnya, Particle Swarm Optimization atau PSO. Metode PSO dapat digunakan untuk menentukan parameter-parameter proses yang menghasilkan nilai respon yang optimum. PSO akan digunakan untuk optimasi nilai input W atau W dan bias atau B yang akan digunakan pada proses analisis di metode ILM. Selanjutnya, secara garis besar tahapan metode ILM ada 4. Yang pertama, normalisasi data. Normalisasi data merupakan proses perubahan bentuk data menjadi nilai yang lebih spesifik, yaitu nilai dengan batas antara 0 sampai 1. Yang kedua, proses training. Proses training dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pelatihan terhadap data training. Yang ketiga, proses testing. Proses testing dilakukan untuk menguji hasil training, yaitu untuk mengetahui keakuratan sistem. Yang keempat, denormalisasi data. Proses denormalisasi data bertujuan untuk mengembalikan nilai yang sudah dinormalisasi ke nilai asli. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk mendapatkan nilai W dan B yang optimal dan konsisten akan digunakan pengujian konvergensi menggunakan algoritma PSO. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa dari 5 kali percobaan dengan 700 iterasi, hasil optimal untuk titik konvergen terdapat pada iterasi ke-400 yang dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan uji ILM. Setelah dilakukan proses training dan testing, didapat nilai MSE adalah sebesar 0,0226085. Setelah proses testing selesai, maka selanjutnya data akan didenormalisasi. Hasil akan dibandingkan dengan data asli. Dari grafik dapat dilihat bahwa data asli dan hasil prediksi memiliki pola yang sama. Pada bulan April tahun 2020 dan bulan Mei tahun 2020, dapat dilihat hasil prediksi jauh lebih tinggi dari data asli karena pandemi COVID-19. Namun mulai bulan Juli tahun 2020, hasil prediksi mulai mengikuti lagi pola dari data asli. Selanjutnya, kesimpulan. 1.
1. Model peramalan dengan data jumlah penumpang pada penerbangan domestik di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan 8 hidden layer, 5 data input, dan 400 iterasi untuk menentukan input weight dan bias yang optimal. Dari hasil analisis didapatkan nilai MSE sebesar 0,0226085. Secara umum, nilai MSE yang kecil artinya semakin akurat. Yang kedua, hasil peramalan yang diperoleh adalah pada bulan Januari tahun 2019 sampai Maret tahun 2020. Hasil prediksi dengan data asli memiliki pola yang mirip, dan ada beberapa hasil peramalan yang mendekati nilai data asli. Sedangkan pada bulan April tahun 2020 dan bulan Mei tahun 2020, hasil prediksi jauh lebih tinggi dari data asli karena terdapat aturan pemerintah untuk menutup bandara terhitung sejak tanggal 24 April hingga 1 Juni untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Namun, mulai bulan Juli tahun 2020, hasil prediksi mulai mengikuti lagi pola pada data asli. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.